Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Firdaus akan mempresentasikan tentang tugas saya, yaitu CPK 2 tentang ANN. Untuk yang pertama yaitu perseptron. Untuk data latihnya seperti yang ada di tabel berikut. Karena NIM saya yaitu 28, maka learning rate-nya yaitu 0,85. Kemudian untuk bobot 1 yaitu minus 1,1. Kemudian untuk bobot 2 yaitu 0,8. Kemudian untuk bobot 3 yaitu 1,5. Kemudian ada juga data yang akan diuji, yaitu X1 nya 0,8, kemudian X2 nya 0,1, kemudian gaji 0,5. Kemudian ada lagi data 2 yang akan diuji, yaitu X1 nya 0,2, X2 nya 0,7, dan X3 nya yaitu 0,6. Untuk yang iterasi pertama dari data 1 yaitu V sama dengan X1 atau gaji atau harta dikali dengan bobot 1 atau W1 ditambah dengan X2 yaitu hutang, kemudian dikali dengan bobot 2 atau W2 ditambah gaji yaitu X3 dikali bobot 3 sama dengan 1,2 dikali min 1,1 ditambah 0,3 dikali 0,8, kemudian ditambah 1,6 dikali 1,5, kemudian hasilnya adalah 1,32. Kemudian untuk Y nya adalah dari kita, karena kita menggunakan step biner, yaitu rumusnya adalah Y sama dengan sin V sama dengan bernilai 1 jika V atau nilai keluaran tersebut lebih besar atau sama dengan dari T. Karena T nya adalah 0, maka V lebih besar atau sama dengan 0, kemudian bernilai 0 jika V tersebut lebih kecil dari T atau lebih kecil dari 0. Nah, karena dari data 1 yaitu 1,32 lebih dari 0, maka statusnya adalah 1, yaitu tidak ada pembayaran bobot. Kemudian untuk yang data 2 juga sama, kita menggunakan selanjutnya yaitu untuk X1 nya yaitu 0,8, kemudian untuk W1 nya tetap dikali X2 0,6 dikali W2 0,8, kemudian dikali ditambah X3 0,95 dan dikali 1,5, hasilnya adalah 1,025. Kemudian untuk Y nya adalah karena 1,025 lebih besar daripada 0, maka statusnya adalah 1 dan tidak ada pembayaran bobot. Untuk data 3 juga sama, X nya yaitu 1,1, kemudian X2 nya 1, X3 nya 0,8, menghasilkan 0,79 yaitu statusnya 1, tidak ada pembayaran bobot. Kemudian untuk data 4, X1 nya 0,4, kemudian X2 nya 1, kemudian X3 nya 0,65, kemudian menghasilkan 1,335. Kemudian Y sama dengan sin 1,335 adalah 1. Karena data 4 di sini adalah 0 dan ditemukan hasilnya 1, maka di sini 1, maka terdapat pembayaran bobot, yaitu W1 baru pembayaran bobot menggunakan rumus W1 lama ditambah dengan learning rate dikali dengan X-pilon dikali dengan X1. Kemudian W1 barunya sama dengan W1 lama yaitu min 1,1 ditambah learning rate yaitu 0,85, kemudian E yaitu min 1 dikali X1 yaitu 0,4, hasilnya adalah min 1,44. Untuk W2 nya juga sama 0,8, yang berbeda adalah di W2, kemudian di X2 nya sama dengan
min 0,05. Kemudian untuk W3 barunya yaitu menghasilkan 0,9475. Kemudian untuk data 5 yaitu menghasilkan min 0,08437. Karena hasilnya adalah kurang dari 0, maka tidak ada pembaruan bobot, yaitu sama karena di statusnya di data latihnya untuk data 5 ini adalah 0. Kemudian untuk tabelnya seperti berikut ini. Ada iterasi 1 yang sudah kita hitung tadi, kemudian ada iterasi 2, iterasi yang ketiga, kemudian ada iterasi keempat sampai iterasi kelima. Karena iterasi ke-5 sudah errornya sudah 0, maka iterasi dihentikan. Kemudian untuk prediksi dari data 1 yaitu V sama dengan X1 dikali dengan W1 ditambah X2 dikali dengan W2, kemudian ditambah X3 dikali W3. Kemudian X1 nya 0,8 dikali 0,09 W1 yang dari sini, dari iterasi yang terakhir yaitu iterasi 5. Kemudian untuk X2 nya yaitu 0,1 dikali W2 dari iterasi 5 yaitu min 141 kemudian ditambah dengan X3 yaitu 0,5 X3 dari data latih dikali dengan W3 dari iterasi terakhir yaitu W, 2,0525. Kemudian hasilnya adalah 0,95725. Kemudian Y sama dengan sin 0,9575 karena lebih besar dari pada T atau 0, maka statusnya adalah 1. Jadi prediksi terhadap orang yang memiliki harta sebesar 0,8, utang sebesar 0,1 dan gaji sebesar 0,5 memiliki status 1 alias tidak bangkrut. Kemudian untuk data 2 yaitu X1 nya 0,2, kemudian X2 nya 0,7, kemudian X3 nya 0,6, dihitung seperti data 1 tadi sama, yaitu menghasilkan 0,2625. Kemudian untuk Y nya sama dengan sin 0,265 karena lebih besar daripada 0, maka statusnya adalah 1 atau tidak bangkrut. Jadi prediksi terhadap orang yang memiliki harta sebesar 0,2 dan utang sebesar 0,7 dan gaji sebesar 0,6 adalah tidak bangkrut karena memiliki status 1. Kemudian untuk yang kedua yaitu ada back pro. Di sini saya menggunakan W14 nya adalah min 1,1, W24 nya adalah 0,8, W34 1,5, kemudian W15 adalah min 1,2, kemudian untuk W25 yaitu 0,4, kemudian W35 1,3, W46 0,4, kemudian W56 adalah 0,9. Untuk learning rate nya sama seperti yang perseptron yaitu 0,85. Kemudian untuk T atau threshold nya adalah 0. Untuk data latihnya sama seperti yang perseptron. Kemudian untuk yang data satunya karena di back pro itu ada dua yaitu fase forward dan juga backward, maka saya tuliskan dua-duanya. Jadi yang pertama yaitu fase forward yaitu V4 nya yaitu sama seperti perseptron yaitu X1 dikali W14 yaitu W14 nya tadi 1,1 ditambah X2 0,3 dikali W24 0,8, kemudian ditambah X3 yaitu data latihnya 1,6, kemudian dikali W34 yaitu 1,5. Hasilnya adalah 1,32. Kemudian untuk Y nya ditemukan 1 per 1 plus epsilon dari 1,32 yaitu 0,7892. Untuk yang V5 nya juga sama, ditemukan menghasilkan 0,76. Kemudian untuk Y nya adalah 0,6814. Kemudian untuk V6 nya adalah Y4 hasil dari
atau 0,7892 dikali W46. W46 data yang pertama yaitu 0,4 ditambah Y5 yaitu 0,6814, kemudian untuk W56 nya adalah 0,9. Setelah itu hasilnya adalah 0,9289, kemudian untuk Y6 nya adalah 0,7169. Kemudian untuk fase backward nya itu menggunakan E6 yaitu YD dikurangi Y6 sama dengan 1. 1 ini dari data latihnya, yaitu untuk yang data yang 1 adalah D atau targetnya adalah 1, maka untuk YD nya adalah 1 dikurangi dari Y6. Y6 adalah hasil perhitungan dari fase forward yaitu 0,17169, hasilnya adalah 0,2831. Kemudian untuk gradien 6 nya yaitu Y6 dikali 1 dikurangi Y6 dikali dengan E6, kemudian hasilnya adalah 0,0575. Kemudian untuk gradien 5 nya yaitu Y5 dikali dengan 1 dikurangi Y5 dikali gradien 6 dikali dengan W56 atau 0,9, hasilnya adalah 0,0112. Kemudian untuk gradien yang keempat, gradien 4 adalah Y4 dikali 1 dikurangi Y4 dikali gradien 6 dikali W46 yaitu 0,4, hasilnya adalah 0,0038. Kemudian kita mencari delta W nya. Rumusnya yaitu learning rate untuk yang delta W46 yaitu learning rate dikali Y4 dikali dengan gradien 6 yaitu learning rate nya 0,85, kemudian Y4 nya 0,7892 dikali 0,0575, hasilnya adalah 0,0386. Kemudian untuk delta W nya juga sama tetapi menggunakan Y5, hasilnya adalah 0,033. Nah, kemudian untuk delta W14 nya itu menggunakan X1 atau data latih 1 learning rate dikali data latih data 1 yang X1 dikali dengan gradien yang keempat, hasilnya adalah 0,039. Itu yang delta W24 juga sama tetapi menggunakan X2 yaitu 0,3, dan hasilnya adalah 0,0010. Kemudian untuk yang delta W34 menggunakan X3 yaitu 0,3. Kemudian untuk yang W15 nya yaitu rumusnya adalah learning rate dikali dengan X1 dikali dengan gradien yang ke-5. X1 nya sama yaitu 1,2 tetapi di sini bedanya adalah menggunakan gradien 5 yaitu 0,0112. Kemudian hasil dari perkalian perhitungan di atas yaitu 0,0115. Kemudian untuk yang delta W25 nya juga sama tetapi menggunakan X yang kedua yaitu menghasilkan 0,0029. Kemudian untuk yang delta W35 yaitu menggunakan X yang ketiga yaitu 1,6, hasilnya adalah 0,0153. Kemudian untuk yang pembaruan bobot W14 nya yaitu W14 ditambah dengan delta W14. Untuk W14 yang pertama yaitu yang diketahui yang pertama yaitu 1,1. Kemudian untuk yang delta W14 nya yang sudah kita hitung tadi yaitu 0,0039, hasilnya adalah -1,0961. yang untuk W24 nya juga sama 0,8 ditambah dari yang diketahui oleh pertama kali yaitu 0,8. Untuk delta W4 nya 0,010, hasilnya adalah 0,8010. Dan W3 nya juga sama, hasilnya adalah 1,0
5052, kemudian W15 min 1,11885. Kemudian untuk W25 nya hasilnya adalah 0,4029, untuk W35 yaitu 1,3153, kemudian untuk W46 yaitu 0,4386, kemudian untuk W56 yaitu 0,9333. Data 2 nya juga sama. Untuk yang V4 nya ditemukan menghasilkan 1,0336, kemudian untuk Y4 nya yaitu 0,7376. Kemudian untuk V5 rumusnya sama seperti yang di data 1, 0,5404. Y5 nya adalah 0,6319. Untuk V6 nya rumusnya juga sama, Y4 dikali W46 dikali Y5 ditambah Y5 dikali W56, hasilnya adalah 0,9132. Kemudian untuk Y6 nya yaitu 0,7173. Kemudian untuk fase backwardnya rumusnya juga sama seperti yang data 1, yaitu E6 nya 0,2863. Kemudian untuk gradien 6 nya rumusnya juga sama, 0,0585. Kemudian gradien 5 0,0127. Kemudian untuk yang gradien 4 nya yaitu 0,0050. Kemudian untuk yang delta W 46 yaitu rumusnya juga sama, learning rate dikali Y4 dikali gradien 6, hasilnya adalah 0,0367. Kemudian untuk delta W56 nya juga sama, hasilnya adalah 0,314. Kemudian untuk yang delta W14 sampai dengan 34 itu rumusnya adalah learning rate dikali dengan X1 hingga X3, kemudian dikali dengan gradien yang 4, hasilnya adalah yang delta W14 yaitu 0,0034. Untuk yang delta W24 adalah 0,0025. Kemudian untuk yang delta W34 adalah 0,0040. Kemudian untuk yang delta W1515 sampai dengan 35 yaitu menggunakan learning rate dikali X1 hingga X3, tetapi di sini dikali dengan delta yang delta 5. Untuk yang gradien 5, untuk yang delta W15 sampai 35, hasilnya adalah 0,086. Kemudian untuk delta W25 adalah 0,0065. Kemudian delta W35 adalah 0,0103. Kemudian untuk pembuatannya juga sama, W14 nya hasilnya adalah min 1,02927. Kemudian W24 nya 0,8035. Kemudian W34 yaitu 1,5092. Kemudian W15 nya min 1,1799. Kemudian W25 nya yaitu 0,4093. Kemudian untuk yang W35 yaitu 1,3255. Kemudian untuk W46 nya yaitu 0,4752. Kemudian untuk W56 yaitu 0,9647. Kemudian data 3 juga sama, fase forwardnya V4 nya ditemu hasilnya adalah 0,8089. Untuk Y4 nya 0,6919. Kemudian Y5 0,1719. Untuk V5 0,1719, Y5 yaitu 0,5429. Kemudian untuk V6 nya 0,8525. Kemudian untuk Y6 nya adalah 0,7011. Kemudian untuk yang fase backward, E6 nya adalah 0,2989. Kemudian gradien 6 nya 0,0626. Kemudian gradien yang gradien 5 adalah 0,0150. Kemudian gradien 4 0,0063. Kemudian delta W46 adalah
0,0368, kemudian delta W56 adalah 0,0289. Kemudian untuk delta W14 nya 0,0059, delta W24 nya 0,0054, kemudian delta W34 adalah 0,0043. Kemudian untuk delta W15 yaitu 0,0140, kemudian delta W25 0,0127, kemudian delta W35 yaitu 0,0102. Kemudian untuk pembaruan bobotnya W14 2 sama dengan W14 yang lama, yaitu dari data yang kedua ditambah dengan delta W14 dari data 3. Hasilnya adalah min 1,086368. Kemudian untuk W24 yang 2 yaitu 0,8 atau W24 yang baru yaitu 0,8089. Kemudian untuk W34 yang baru 1,5135. Untuk W15 yang baru min 1,1659. Kemudian untuk W25 yang baru 0,4221. Kemudian W35 yang baru 1,3357. Kemudian W46 yang baru 0,5151. Kemudian untuk yang W56 yang baru adalah 0,9936. Kemudian untuk data 4 juga sama, V4 nya hasilnya 1,3580, kemudian di 4 nya 0,7954, V5 nya 1,33. Untuk yang V5 nya yaitu untuk yang V5 nya yaitu 0,8240. Maaf belum saya tulis karena typo. Kemudian untuk yang Y5 nya yaitu 0,6951. Kemudian untuk V6 nya yaitu 10980. Kemudian Y6 nya 0,7499. Kemudian untuk backwardnya juga sama, Y6 nya min 0,7499. Kemudian gradian 6 nya min 0,1406. Kemudian gradian 5 nya min 0,0296. Kemudian gradian 4 nya min 0,0117. Kemudian untuk delta W46 nya min 0,095. Kemudian delta W56 min 0,0831. Kemudian delta W14 nya min 0,0040. Kemudian delta W24 adalah min 0,0100. Kemudian untuk delta W34 nya min 0,0065. Kemudian delta W15 nya adalah min 0,0101. Kemudian delta W25 nya yaitu min 0,0252. Kemudian delta W35 nya adalah min 0,0164. Kemudian untuk pembaruan bobot yaitu W14 yang baru adalah min 1,0908. Kemudian W24 yang baru 0,7989. Kemudian W24 adalah 15071. W15 nya min 1,1760. W25 nya 0,3969. W35 nya 1,3194. Kemudian W46 nya 0,4170. Kemudian untuk W56 nya adalah 0,9105. Kemudian data 5 atau yang terakhir yaitu fase forwardnya V4 nya adalah 1,7833. Untuk Y4 nya 0,8561. Kemudian V5 nya adalah 0,9969. Kemudian Y5 nya 0,7305. Kemudian untuk V6 nya yaitu 1,0221. Kemudian Y6 nya 0,7354. Kemudian untuk fase backwardnya E6 adalah 0,7
354, kemudian gradien 6 nya 0,1431, kemudian gradien 5 nya min 0,0257. Kemudian untuk gradien yang keempat yaitu min 0,0074. Untuk delta W46 nya adalah min 0,1041, kemudian delta W56 nya min 0,0889, kemudian delta W14 nya adalah min 0,0031. Kemudian untuk yang delta W24 nya adalah min 0,0094, kemudian delta W34 nya min 0,0047, kemudian delta W15 nya min 0,0109. Kemudian untuk delta W25 nya adalah min 0,0327, kemudian delta W35 nya min 0,0164. Kemudian untuk bahan bobotnya W14 baru yaitu min 0,939, kemudian W24 nya yang baru yaitu 0,7896, kemudian untuk W34 nya 1,5024, kemudian W15 nya min 1,1869, kemudian untuk W25 nya 0,3642, kemudian untuk W35 yang baru 1,3030, W46 0,3128, kemudian untuk W56 nya 0,8217. Kemudian yang terakhir adalah prediksi dari data 1 yaitu untuk X1 nya yaitu 0,8, untuk W14 nya min 1,0826, untuk X2 nya yaitu 0,1, W2 dikali dengan W24 yaitu 0,7742, ditambah X3 yaitu 0,5 dikali dengan W34 yaitu 1,5075. Hasilnya adalah min 0,0349. Kemudian untuk Y4 nya atau 1/1 ditambah epsilon dari min kurung min 0,0349 sama dengan 0,4913. Kemudian untuk V5 nya juga sama, tetapi menggunakan W15 dan W25 dan W35. Hasilnya adalah min 0,2360. Kemudian untuk Y5 nya adalah 0,4413. Kemudian untuk V6 nya hasilnya dari Y4 dikali dengan W46 ditambah dengan Y5 dikali W56. Hasilnya adalah 0,3893. Kemudian untuk Y6 nya adalah 0,5961. Karena Y since 0,5961 yaitu lebih besar dari threshold atau thresholdnya adalah 0, maka statusnya adalah 1. Jadi prediksi yang didapat dari perhitungan data 1 adalah tidak bangkrut. Kemudian untuk data 2 juga sama rumusnya, tapi X1, X2 dan X3 nya diganti dengan yang kedua, yaitu hasilnya adalah 1,2300. Kemudian untuk Y4 nya hasilnya adalah 0,7738. Kemudian untuk V5 nya adalah 0,7693. Kemudian untuk Y5 nya atau epsilon dari min 0,7693 adalah 0,6834. Kemudian untuk V6 nya adalah 0,6052. Kemudian Y6 nya 0,6468. Karena 0,6468 lebih besar daripada threshold atau 0, maka statusnya adalah 1 alias tidak bangkrut. Jadi prediksi yang didapat dari perhitungan data 2 adalah tidak bangkrut. Kemudian untuk tabelnya saya menggunakan Excel, jadi saya tidak menulis karena banyak. Kemudian untuk programnya saya menggunakan JavaScript. Jadi masukkan bobot ini adalah digit terakhir dari NIM kita. Kemudian untuk alat pembelajaran adalah 2 digit dari belakang NIM kita, atau saya adalah 2, kemudian NIM terakhir saya adalah 8. Kemudian jika dihitung maka akan muncul bobot terakhir yaitu 0,089, jadi saya singkat menjadi 0,09 saja. Kemudian untuk W2 nya adalah min 141, kemudian untuk W3 nya 2,0525.
Jadi sama seperti yang ada di tabel perhitungan saya, yaitu 0,09, min 1,41 dan 2,0525. Kemudian maka akan muncul juga data hasil latte, yaitu iterasinya juga sama sampai dengan 5. Kemudian di sini ada data ujinya. Saya coba masukkan 0,8 yang sesuai dengan data yang sudah dimasukkan tadi yang awal, yang perseptron, yaitu 0,8, kemudian 0,1 dan 0,5. Kemudian saya tekan uji prediksi, maka statusnya akan muncul tidak bangkrut. Mungkin begitu. Nah, seperti ini programnya. Kemudian saya coba masukkan lagi untuk yang data kedua, yaitu 0,2 X1 nya. Kemudian untuk X2 nya yaitu 0,7. Kemudian untuk X3 atau gajinya adalah 0,6. Kemudian saya uji prediksi, juga sama, tidak bangkrut. Untuk statusnya juga sama, tidak bangkrut. Mungkin sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Dari Taufiq wal Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.